Halo sahabat destinasi, terima kasih sudah mengklik video ini ya. Oh ya, ikut aku yuk. Kali ini aku akan mengajak kalian secara online untuk menginap semalam di alam. Ikutin terus videonya ya. Oh ya, buat kamu nih yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys. Berhubung acaranya sangat dadakan, jadi malam-malam aku pergi berbelanja untuk membeli makanan yang akan dibawa ke sana. Setelah berlama-lama memilih, akhirnya aku membeli beberapa bahan makanan yang harganya paling terjangkau. Meskipun aku orang yang candu akan liburan, bukan berarti aku tidak hemat ya guys. Semuanya benar-benar telah aku perhitungkan dari mulai budget dan juga waktu. Oh iya, beberapa bahan makanan yang kubeli diantaranya sosis, suki, nugget, dan beberapa lainnya. Ngomong-ngomong nih guys, aku akan pergi bersama teman lama yang dulu pernah naik guntur bareng. Kalau kamu follow Instagramku, pastinya kamu tahu dong. Rencananya kami akan berangkat besok pada jam 7 malam. Tapi berhubung ini dadakan dan temanku harus banget menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, jadi aku yang mengurus perlengkapan untuk disewa. Buat kalian nih yang punya rencana berkemah, bisa jadi ini rekomendasi baik buat kalian. Pagi ini aku pergi ke tempat sewa perlengkapan camping yang berada di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 114. Namanya Zangkar. Mungkin tidak asing bagi kalian yang rumahnya sekitaran Setiabudi, Dago, atau Pasteur. Yaps, tempat ini merupakan tempat sewa perlengkapan camping yang paling terjangkau menurut aku. Bukan cuma lengkap, tapi juga bagus. Dari mulai tenda, carrier, sepatu, hammock, topi, dan lain sebagainya tentu tersedia di sini. Dengan harga yang cukup terjangkau, kamu bisa sewa dengan jangka waktu yang kamu inginkan. Untuk sewanya sendiri, kamu hanya perlu meninggalkan data diri seperti KTP. Mudah bukan? Selesai dari tempat sewa, aku langsung eksekusi barang-barang tadi untuk di-packing apa saja yang akan dibawa. Perlengkapan tempur, foto, dan video jangan lupa dicek ya. Eits, jangan lupa, walaupun kita menginap di alam bukan berarti kita harus cecaludihan. Aku sarankan untuk tetap jaga kebersihan ya teman-teman. Jadi jangan lupa bawa pasta gigi, alat mandi, dan facial wash. Dengan catatan berukuran kecil supaya kamu tidak kerepotan saat membawanya. Dan oh iya, yang paling penting nih, makanan jangan sampai ketinggalan ya. Berhubung ada beberapa urusan yang belum diselesaikan, akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pergi duluan. Jalan baru merupakan titik temu kita nanti di jam 8.
Perjalanan dari Dago menuju lokasi kurang lebih akan memakan waktu 1 jam. Memang bisa dibilang jarak yang cukup dekat, tapi jangan salah, kalau jalanan macet kamu bisa menghabiskan 2 jam di perjalanan. Setelah kita sampai di beberapa meter dari lokasi, kita ditawari kayu bakar oleh pengelola tempat wisata ini. Yang katanya harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada harga kayu bakar di dalam area. Ya sudah, dengan beberapa pertanyaan yang kami ajukan mengenai rute, akhirnya kami membeli 1 ikat kayu bakar. Ya lagi pula, kami juga memang membutuhkan kayu bakar untuk membuat api unggun. Setelah memasuki jalanan yang kecil dan berbatuan, akhirnya kita mulai menelusuri jalan. Ternyata sasaran tempat berkemah kami kali ini berada di tengah perkebunan teh. Dengan sedikit penerangan, kami mulai kesulitan berkendara. Dan sampailah kami di jalan yang menanjak sehingga memaksa kami untuk turun dari motor karena memang tidak memungkinkan untuk berboncengan. Ya daripada juntai kan, mending cari aman ya teman-teman. Jalanan yang licin dan sangat berbatuan ini tentu saja membuat kendaraan kami sedikit kewalahan. Oh iya guys, hampir aja aku lupa kasih tahu kamu bahwa nama tempat ini adalah Ranca Cangkuang. Kawasan yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan di media sosial. Bagaimana tidak? Untuk mencapai lokasi ini, kamu hanya perlu berkendara dan berjalan sedikit tanpa harus mendaki seperti kebanyakan tempat berkemah lainnya. Di sini juga bisa digunakan sebagai sarana berkemah keluarga loh guys. Untuk harga tiket masuknya kita hanya akan dikenakan biaya sebesar 12.500 per orang.
Gimana nih guys, pasti pingin langsung datang kan? Harga yang sangat-sangat terjangkau menurutku untuk daya tarik secantik ini. Sementara itu untuk biaya parkir kita hanya akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 saja. Nah tapi guys, melihat parkiran yang sangat padat ini membuatku sadar bahwa ternyata ini adalah malam minggu. Maklum ya guys, setelah menikah setiap malam pasti terasa seperti malam minggu. Jomblo jangan baper ya. Lanjut. Katanya total pengunjung bisa mencapai 3.000 orang loh guys. Nggak kebayangkan seluas apa tempat ini? Mendengar itu jujur aku sangat kecewa karena niat kami datang ke sini untuk mencari ketenangan. Tapi bukan masalah besar bila ternyata yang kami dapatkan adalah keramaian. Lagi pula lebih banyak lebih seru kan? Setelah berkeliling di beberapa titik, akhirnya kami menemukan lahan yang menurut kami pas untuk mendirikan tenda. Kami langsung bergegas membangun tenda karena dirasa perut sudah memberikan tanda bahwa kami harus segera memasak. Setelah tenda kami siap dihuni, kami langsung bersiap untuk memasak dan menyalakan api unggun. Malam yang dingin kini terasa lebih hangat dengan banyaknya orang yang ramai berbincang. Tanpa terasa malam kian larut, kami harus memutuskan untuk tidur karena besok kita harus bangun lebih pagi supaya tidak ketinggalan sunrise-nya. Dengan daya tarik aliran sungai yang arusnya tidak terlalu deras dan bukit-bukit di sekeliling kebun teh yang sepertinya memang sudah bekerja sama dengan baik untuk mempercantik kawasan ini. Tentu saja membuat pengunjung berminat untuk bermalam di sini. Belum lagi sejuknya udara yang dihasilkan pepohonan di beberapa titik tentu membuat siapapun betah menikmati keindahan Ranca Cangkuang. Sambil menikmati suasana pagi, aku memutuskan untuk berkeliling di sekitaran tenda. Tak lupa sesekali aku ambil gambar untuk oleh-oleh pulang. Namun ada satu hal yang bikin aku kaget adalah antrian kamar mandi yang sangat panjang sehingga aku pribadi berpikir, gimana kalau tiba-tiba pingin pup, ini kapan kebagiannya ya? Setelah berkeliling, kita kembali mempersiapkan makan untuk sarapan. Menunya pun sangatlah sederhana, tapi entah kenapa menu sesederhana apapun kalau di alam terasa begitu enak. Masih menjadi misteri ya teman-teman. Sebelum menjelang pulang, kami sengaja menghabiskan waktu untuk berfoto, mengambil video, dan beberapa kegiatan lainnya. Nah, jadi gimana nih guys? Berminat untuk bermalam di sini? Jangan lupa tag aku ya. Mungkin itu dia tadi kegiatanku menginap di Ranca Cangkuang. Terima kasih sudah menonton. Aku Dini Westway. See you di video selanjutnya ya guys.